Kak Friend, selamat sore. Kembali lagi bertemu saya, Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi Duren 3 yang akan menjadi host untuk memandu Kak Friend semua di Skin Talk sore ini dengan tema mengenal salmon DNA treatment dan keajaiban manfaatnya. Selain kita sedang live di Zoom, saat ini kita juga sedang live ya di Facebook dan di Instagram. Halo, Kak Friend yang di Instagram sudah tersambung belum? Yang di Instagram. Halo, selamat sore. Sebelum saya lupa nih, Kak Friend, saya ingin menyampaikan ya, kalau Kak Friend itu wajib saksikan terus Skin Talk hari ini sampai selesai, karena seperti biasa, nanti di akhir sesi Skin Talk hari ini, Estetika Dr. Afandi akan mengumumkan 2 orang pemenang via Zoom dengan pertanyaan terbaik yang berhak untuk mendapatkan hadiah eksklusif tote bag gratis dari Estetika. Tote bag-nya keren banget deh dan bermanfaat banget pastinya. Jadi buat Kak Friend yang punya pertanyaan seputar tema Skin Talk kita hari ini, silakan kirimkan saja di kolom Q&A bagi teman-teman yang dari Zoom. Dan buat Kak Friend yang dari Instagram juga boleh tanya-tanya. Nanti tapi sebaiknya minggu depan yuk ikutan gabung di Zoom juga supaya bisa mendapatkan tote bag gratis. Dan tidak lupa juga ya, hari ini buat Kak Friend yang menonton Skin Talk minggu ini ada promo khusus berupa diskon untuk treatment tertentu sebesar 20% dan free treatment radiofrekuensi dari Estetika Dr. Afandi Surabaya. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan diskon tersebut? Makanya saksikan Skin Talk hari ini sampai habis karena nanti akan kami jelaskan sedetil-detilnya di akhir sesi Skin Talk. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita nih, yaitu narasumber kita, Dr. Ira STMK dari Estetika Dr. Afandi Surabaya. Halo Dr. Ira. Halo Dr. Dias. Sambil menunggu. Selamat sore Dr. Ira, makin cantik aja. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dong. Sahabat Kak Friend di Instagram. Iya, Dokter boleh sedikit menyapa atau mungkin sedikit sharing-sharing biar Kak Friend yang menonton saat ini mungkin ada yang baru ya. Walaupun Dokter Ira ini sudah sering banget Kak Friend untuk sharing-sharing ilmu dan pengalamannya di Skin Talk. Silakan Dokter. Terima kasih Dr. Dias. Halo, selamat sore Kak Friend di Zoom maupun di Instagram. Saya Dr. Diah Ira Heriwati, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Estetika Dr. Afandi cabang Surabaya. Tapi biasanya saya dipanggil Dr. Ira sehari-hari. Jadi kalau panggil saya Dr. Diah nanti nggak kenal, nggak noleh. Gitu. Mungkin sebagian dari Kak Friend sudah tahu saya karena memang beberapa kali saya mengisi Skin Talk di beberapa episode berikutnya. Bahkan mungkin 1 bulan yang lalu Dr. Dias ya kita ngobrol bareng seperti ini juga ya. Betul, nggak terasa seperti baru kemarin ya Dok? Iya betul. Ketemu lagi. Sekali. Oke. Iya, baik. Terima kasih Dokter Ira. Senang sekali karena hari ini bisa bertemu lagi nih dengan Dokter Ira lewat Skin Talk hari ini. Dan untuk sekedar informasi aja nih, Kak Friend, bahwa Dokter Ira ini memang sudah terkenal ya, karena sudah banyak sekali testimoni dari pasien-pasien beliau yang permasalahan kulitnya sudah teratasi berkat Dokter Ira. Jadi untuk segi pengalaman ataupun skill dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit, Dokter Ira ini sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Dan Kak Friend, bulan November 2020 ini Dokter Ira praktek di Estetika Dr. Afandi Surabaya pada hari Senin minggu ke-1, ke-3, dan ke-5 pada jam 11 sampai jam 5 sore ya Dok ya. Dan hari Rabu di minggu ke-2 dan ke-4 ya praktiknya juga dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore ya. Nah, buat Kak yang mau langsung ketemu untuk konsultasi dengan Dokter Ira, langsung aja yuk datang ke Klinik Estetika Dr. Afandi Semarang yang ada di Jalan Raya di Surabaya, Dokter Dias. Oh sorry, Surabaya. Maaf Kak Friend, Dokter Ira.
Sama-sama Jawa ya, tapi Jawanya beda. Jalan Raya Diponegoro nomor 144 Surabaya. Nah, untuk informasi selanjutnya, Kedafren bisa langsung mengetahuinya saja di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian brain chat. Oke, kita masuk ke topik kita hari ini, Dok. Nah, boleh, Dr. Dias. Ingin sharing sedikit dulu buat Kedafren nih. FYI, ini teknologi di dunia kecantikan ini selalu berkembang cepat ya, Dok ya, pesat ya. Nah, sekarang ini dunia kecantikan sedang memasuki tren terbaru. Salah satunya kehadiran treatment yang memiliki manfaat yang ajaib, yaitu membuat kulit menjadi kencang dan kenyal dengan salmon DNA treatment. Nah, pasti itu Kedafren udah pada tahu ya, salmon ini selain enak untuk dikonsumsi, sushi ya. Itu sekarang semuanya pakai salmon tuh udah paling enak. Nah, ternyata DNA-nya ini kita bisa diekstrak ya dari ikan salmon sebagai bahan utama. Nah, ekstrak salmon inilah yang akan membantu untuk memperbaiki struktur kulit Kedafren yang mungkin tadinya rusak atau kendur bisa menjadi kencang dan kenyal kembali. Kalau Kedafren penasaran nih, gimana sih caranya? Yuk, mumpung lagi ada ahlinya, kita minta langsung dijelaskan saja versi lengkapnya oleh Dr. Ina. Boleh ya, Dok ya? Kita dijelaskan nih. Iya. Jadi nanti kalau saya tanya-tanya, nanti kalau saya tanya-tanya juga boleh ya, Dok? Boleh banget, Dr. Dias, silahkan. Baik, Dokter. Saya siapkan dulu ya PowerPoint-nya. Baik. Silakan, Dokter. Selamat sore, Kedafren. Sore ini saya akan menjelaskan mengenai treatment terbaru yang ada di klinik estetika Dr. Alfandi, yaitu klinik mengenai salmon DNA. Jadi sebelum kita melakukan treatment ini, sebaiknya kita mengenal dulu apa sih salmon DNA treatment ini dan bagaimana keajaiban serta manfaatnya. Apa itu salmon DNA treatment? Jadi salmon DNA treatment atau yang kita pakai adalah rejuran, merupakan perawatan kecantikan injeksi yang memanfaatkan ekstrak deoksiribonukleik acid atau DNA dari sperma ikan salmon. Mengapa kok DNA ikan salmon? Karena DNA ikan salmon ini dapat merangsang produksi asam hyaluronat atau hyaluronic acid pada sel jaringan ikat kulit. Yang kita ketahui si HA ini, HA itu adalah singkatannya dari hyaluronic acid ya, dia berfungsi untuk mengikat air di dalam kulit kita. Jadi kalau kita kadar HA-nya tinggi, maka tingkat air di dalam kulit juga akan nambah. Padahal kita tahu sendiri kalau usia kita bertambah, kulit akan mengalami atrofi sehingga jumlah air dalam kulit juga bertambah. Atau kalau kita mengalami aging, itu juga kadar airnya akan berkurang. Terus yang kedua, dia mengandung omega 3 yang dapat membantu menjaga elastisitas kulit dan bahkan dia bisa memperbaiki elastisitas kulit yang rusak. Terus yang ketiga, mengandung vitamin D. Vitamin D ini membantu melindungi kulit terhadap dampak negatif sinar UV. Kita ketahui juga vitamin D ini juga mempunyai efek untuk mencegah stres di kulit kita, Dr. Dias. Nah ini Dok, mungkin Kedafren penasaran gimana sih prosesnya dengan treatment salmon DNA? Proses salmon DNA treatment, yang pertama, yang jelas kalau pasien kita tanyakan sakit nggak Dok? Itu kan pasti pertanyaan pertama sama pasien ya. Enggak, insya Allah dia nggak akan sakit ya. Karena kulit pasien akan kita kebaskan dulu, kita beri anestesi dulu. Tapi anestesinya ini bukan kita suntikkan, anestesinya ini hanya kita oleskan saja ke kulit kita tunggu beberapa saat sampai terasa kulitnya ini tebal rasanya. Ini akan membuat nyaman nantinya. Terus yang kemudian tekniknya adalah kita injeksikan secara manual. Jangan takut, jarum yang kita gunakan kecil sekali dan pendek sekali. Jadi beda sama jarum-jarum yang bisa kita pakai. Dia memang ada jarum khusus dengan diameter yang sangat halus, jadi tidak terasa sama sekali waktu kita melakukan
treatment ini ke kulit pasien. Nah, cuman untuk beberapa saat setelah treatment, kulit akan menjadi merah. Tapi jangan takut, merahnya ini begitu malam atau besok pagi, dia akan sudah hilang. Jadi kita akan membuat papul. Papul itu apa ya? Kayak benjolan kecil-kecil ya, benjolan kecil-kecil di wajah, supaya dia benar-benar masuk ke dalam kulit. Jadi si DNA salmon ini tidak lari kemana-mana, jadi tidak kebuang. Dan dia tidak usah susah-susah untuk menembus kulit kita. Jadi benar-benar kita masukkan ke dalam kulit, dia benar-benar kita taruh di tempat yang memang seharusnya, jadi dia langsung bisa bekerja. Nah, hasil tindakan ini akan terlihat dalam beberapa minggu setelah treatment. Biasanya seminggu setelah treatment itu kelihatan banget, kulitnya akan lebih kenyal, lebih glowing. Kemudian kalau ada bopeng dia cepet banget, kelihatan banget naiknya. Untuk pori besar dia tuh langsung kelihatan banget mengecilnya. Apalagi kulit halus dia akan berkurang banget untuk kulit halus ini tadi. Untuk kulit yang mengalami sagging pun dia kalau dilakukan secara teratur dia juga bisa untuk lifting ya, ada efek liftingnya untuk kulit karena efek kolagennya dia terangsang. Dia merangsang pembentukan kolagen. Wah, banyak banget ya dok manfaatnya dok ya. Bagus banget dokter Dias ini. Kenapa kok harus menggunakan teknik suntik? Kenapa kok nggak cuma dioleskan aja? Itu biasanya pasien-pasien juga banyak yang tanya seperti itu. Dok, bisa nggak sih dok, nggak usah disuntikan, kita dioleskan aja. Saya takut dok dengar kata-kata suntik, biasanya gitu kan ya. Iya. sudah mundur duluan nih pasien. Kalau menurut saya sih agar tidak terjadi kebocoran ya yang pertama, terus kemudian itu kita tidak membuang si obat ini. Jadi obat ini tidak akan terbuang sia-sia di kulit kita. Terus yang kemudian obat ini tidak perlu ada usaha untuk menembus kulit kita. Jadi benar-benar kita sudah masukkan ke dalam kulit, dia diam di situ sehingga dia langsung bekerja menuju sel-sel yang memang dia titik tangkap dari salmon DNA ini. Terus kemudian dengan disuntikkan dia akan mencapai di lapisan kulit yang tepat sasaran, jadi tepat dan benar, jadi tidak kemana-mana, tidak sampai yang dia akan mencapai ke kulit sasarannya, jadi tidak sampai yang salah sasaran seperti itu ya. Terus membuat proses penyerapan kandungannya menjadi lebih maksimal, jadi hasilnya pun juga akan lebih cepat kelihatan, lebih cepat terasa dan lebih langsung kelihatan gitu loh, Dr. Dias. Jadi dengan teknik suntik ini artinya dengan kata lain lebih efektif ya dok ya? Betul, dia efektif sekali. Nah, manfaat ajaib salmon DNA treatment ini yang pertama kalau dilakukan secara kontinu dia bisa menghilangkan flek, mengurangi sampai kalau fleknya dia tipis dia bisa menghilangkan flek hitam. Dia yang jelas dia mengencangkan kulit karena dia merangsang kolagen. Kemudian dia mengecilkan pori, itu kelihatan banget. Kalau pori itu kelihatan banget. Jadi kalau porinya kecil, jadi kalau si pasien ini kulitnya berminyak banget, dia juga akan mengurangi produksi minyak di kulitnya pasien. Terus dia mencerahkan kulit, dia mengglowingkan kulit. Jadi kulit itu kelihatan banget, langsung kelihatan glowing, sehat, kenyal dan melembabkan. Untuk pasien-pasien yang kulitnya kering banget itu bagus banget dengan kalau dilakukan treatment si salmon DNA ini tadi. Oh, berarti untuk kulit yang berminyak dan untuk kulit yang kering itu bagus semua ya dok ya? Bagus, dia bisa untuk semua jenis kulit dokter Dias. Cuman yang nggak bisa hanya untuk pasien-pasien kalau dia masih jerawat hebat ya. Itu memang tidak bisa kita lakukan treatment ini. Memang harus diatasi dulu ya dok ya jerawat. Jerawatnya harus diatasi dulu. Nah, ini adalah salah satu foto pasien yang sudah kita lakukan treatment rajuran ya. Jadi kelihatan banget untuk bopengnya itu dia naik, kemudian yang kelihatan banget adalah porinya. Porinya mengecil banget, terus kemudian dia lebih cerah juga, kulitnya lebih kenyal, dia kelihatan banget ya kulitnya lebih naik ya. Yang di sisi before itu kan garis senyumnya dia ke dalam. Nah, yang di after itu dia garis senyumnya sudah mulai samar. Jadi dia efek sagging atau efek turunnya kulit dia terangkat oleh si terapi rajuran ini tadi. Wah, lengkap banget nih, teknologinya benar-benar ajaib nih. Nah, ini juga ya. Di sini dia ada beberapa flek di pipi belakang itu, dia juga samar fleknya. Terus ada scar juga, scarnya itu berkurang banget. Kita lihat juga garis senyumnya juga berkurang. Jadi efek liftingnya dapat
kenyalnya dapat, porinya kecil, kemudian fleknya dia memudar. Tapi memang ini kalau memang maunya dapatnya lebih bagus harus dilakukan secara berulang, Dokter Dias. Kalau sekali aja, kalau untuk bopeng yang dalam itu memang agak susah untuk langsung dia hilang. Cuman kalau dilakukan secara diulang beberapa kali itu hasilnya bagus banget untuk si rajuran ini. Ini flek ya, flek sama bopeng. Ada bopengnya di fleknya itu di bopengnya. Jadi dia mengalami hiperpigmentasi di skarnya. Kelihatan banget bopengnya naik, kemudian hiperpigmentasi atau flek di bopengnya itu dia pudar. Terus kulitnya juga kelihatan lebih sehat, lebih cerah. Garis senyumnya dia juga berkurang jauh untuk si pasien ini. Porinya kita lihat yang di hidung kelihatan banget dia porinya mengecil, jadi dia memang bisa untuk mengecilkan pori juga. Yang jelas dia nggak, untuk kulit-kulit yang berminyak dia akan berkurang untuk minyaknya. Ini jelas banget ya nih dok, flek hitamnya berkurang ya dok ya? Ya, hiperpigmentasi, betul. Nah ini untuk leher, area leher itu kan biasanya wajah kita kenceng, cuman lehernya lehernya gitu ya. Wajah aja dok, lehernya suka lupa. Padahal leher itu juga harusnya dirawat. Padahal pas itu juga kadang-kadang kalau pakai tirai itu kan juga cuma di wajah aja tuh, lehernya jarang dikasih tirai. Nah, mereka lupa kalau si leher ini juga akan tampak jelas di depan gitu ya. Kelihatan juga sebenarnya. Ini kelihatan banget ya untuk sagging garis-garis halus di leher dia berkurang banget, kemudian dia lebih lebih tight untuk si lehernya, lebih kelihatan ketarik. Jadi lebih kencang ya dok ya? Kencang, betul. Nah, ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk melakukan terapi salmonella ini ya. Kalau pasien ini masih ada jerawat, itu tidak bisa memang. Jadi harus disembuhkan dulu jerawatnya. Apalagi kalau jerawatnya masih besar-besar, masih inflamasi, masih radang yang hebat, nah itu nggak bisa banget ya. Karena nanti kita titik tembaknya bingung tuh. Kita mau nembaknya ke dermis, keliru nanti ya. Kita masuknya malah ke kantong jerawatnya, rugi. Terus yang kedua dia nggak cocok, sebenarnya untuk ibu hamil ini belum ada penelitiannya, tapi sebaiknya memang ibu hamil kita hindari dulu untuk treatment-treatment yang terlalu invasif ya. Terus untuk pasien yang memiliki alergi seafood, jadi kalau dia jelas-jelas sudah punya riwayat alergi seafood, sebaiknya tidak melakukan treatment ini. Apalagi kalau dia sudah jelas-jelas alergi dengan ikan salmon, waduh itu tidak bisa banget untuk dilakukan ya. Terus yang kemudian kalau kita melakukan treatment salmon di anak ini sebaiknya tetap jaga pola makan, karena tetap kalau pola makan kita masih kacau ya metabolisme kita juga akan tidak bagus juga. Jadi efeknya nggak terlalu yang tahan lama juga gitu kan ya. Kadang-kadang ada pasien yang karena aku sudah ngelakuin treatment ini aku ngawur aja, makanannya ngawur lagi ya, itu sama aja nanti. Terus yang keempat adalah hindari kegiatan yang menginfeksi pori. Jadi setelah treatment si salmon DNA ini sebaiknya hindari kegiatan yang dia terlalu kayak mencet-mencetin komedonya sendiri, kemudian tangannya kotor terus megang-megang muka seperti itu, terus sebenarnya dihindari dulu. Karena kan waktu kita melakukan treatment salmon DNA ini kan kita melakukan injeksi kecil-kecil ya, itu kan tetap aja pasti dia ada lubang mikro di wajah kita. Jadi sebaiknya harus dijaga untuk sementara waktu supaya hasilnya maksimal. Berarti setelah treatment pun juga tetap harus ya dok ya, dijaga dulu ya dok ya. Iya dong, pakai krimnya juga harus loh ya. Nanti pasien habis, karena saya sudah melakukan DNA salmon, saya nggak mau pakai krim dokter. Nah, iya biasanya gitu. Banyak yang mikirnya udah treatment, udah perawatan gitu. Jadi cukup kali. Nggak dipakai ya. Jadinya hasilnya malah justru kurang maksimal ya dok. Betul, eman-eman gitu maksudnya. Padahal si treatment ini kan kita kan membantu mempercepat tujuannya. Jadi andai kan tujuannya di 10 langkah gitu kan ya. Kalau pakai krim aja langkahnya satu-satu. Tapi kalau dengan treatment dia langkah langsung 5 seperti itu. Jadi perlu memang penting semuanya ya tidak friend ya, harus lengkap tuh. Kalau untuk perawatan kulit jangan setengah-setengah. Betul, Dokter Dias. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Ira, penjelasannya sudah jelas ya, lumayan kayak friend ya. Jadi punya bayangan apa sih itu treatment DNA salmon.
Nggak sakit sama sekali dokter Dias waktu injeksinya itu sama sekali dia nggak ada rasa sakit ataupun rasa nyeri. Biasanya kan waktu kita masukkan obat itu kan nggak agak kerasa gitu ya. Tapi si rajulan ini dia nggak ada. Kemarin itu pasiennya ngomongnya nyaman-nyaman aja. Nah, itu yang paling penting, Dok. Perawatan tanpa rasa sakit itu yang paling penting. Dan yang Cuma paling setelahnya memang agak-agak ini ya, bentol-bentolnya itu memang banyak ya. Jadi karena memang kan disuntikan satu-satu, tapi asalkan kita ngomong edukasinya ke pasien itu bagus, insya Allah dia nggak akan ketakutan. Karena besok paginya si bentol-bentolnya udah hilang, sudah nggak kelihatan lagi bentol-bentolnya. lalu sudah mulai kelihatan glowing-glowingnya juga ya, Dok ya? Kenyalnya yang langsung kelihatan itu. Kalau glowingnya biasanya 3 hari, 4 hari setelah treatment itu baru kelihatan si glowingnya. Jadi kayak ajaib ya ternyata kayak benar-benar ajaib nih. Oke, aku ingin bahas sedikit nih dari penjelasan dokter tadi ya mengenai treatment yang lagi hits banget nih saat ini. Dan sebelum Kedafren yang bertanya, saya yang bertanya dulu ya dok ya. Kedafren yang mau tanya langsung kirimkan saja pertanyaan di Q&A atau buat Kedafren yang di Instagram, silakan kirimkan pertanyaan kalian di komentar. Kalau sempat nanti dokter Ira mau jawab ya dok ya. Insya Allah dokter Dias. Sih. Oke. Sebenarnya di Estetika Dr. Avandi Duren 3 itu juga sudah banyak dok yang tertarik dengan treatment salmon DNA ini. Tapi sebelum melakukan treatment ini, ada nggak sih dok beberapa hal yang harus dilakukan dulu nih atau yang tidak boleh dilakukan dulu oleh pasien-pasien sebelum melakukan treatment DNA salmon ini? Harus dipastikan dia konsultasi dulu ya ke dokter ya. Jadi memang tepat sasaran untuk si DNA salmon ini. Jadi DNA salmon ini dia paling bagus untuk pasien-pasien dengan pori yang besar, dengan bopeng jerawat, dengan kulit-kulit aging ya. Jadi kulit aging itu bagus banget karena dia juga ngerangsang kolagen. Terus yang kedua adalah tidak boleh ada jerawat, yang terutama kalau dia jerawatnya masih inflamasi hebat, yang masih besar-besar, masih banyak seperti itu sebaiknya enggak dulu. Enggak kita lakukan treatment dulu, sembuhkan dulu jerawatnya. Karena nanti akan sia-sia eman-eman gitu ya dilakukan si treatment rajuran ini, tapi jerawatnya masih ada itu nggak akan ada efeknya nantinya. Terus hindari juga untuk ibu hamil. Kalau ibu menyusui monggo silakan. Kenapa kalau ibu hamil nggak boleh? Sebenarnya karena ya kita memang penelitian untuk ibu hamil nggak ada karena kan memang nggak sopan ya kalau kita melakukan penelitian di ibu hamil gitu ya. Itu aja dokter Dias. Jadi kalau yang harus dilakukan sebelumnya kayaknya nggak ada. Dia bisa dilakukan untuk semuanya, yang seperti tadi saya bilang, sama kecuali untuk pasien-pasien yang memang dia jelas-jelas ada alergi seafood, itu harus hati-hati, itu harus kita tanyakan benar-benar ya. Jadi kalau emang dia ada alergi seafood, kita harus hindari. Apalagi kalau dia ada alergi salmon, udah nggak bisa lagi. Iya, nggak boleh dok ya. Benar. Sebaiknya treatment yang lain aja kalau ada alergi dengan salmon ya, atau alergi seafood. Masih banyak kok treatment yang lainnya nanti ya. Baik dok. Oh ya dok, untuk sekali treatment ini biasanya butuh berapa lama dok waktunya? Untuk pengerjaannya? Pengerjaannya. Yang lama tuh sebenarnya di anestesinya dokter Dias. Jadi anestesinya itu kan sekitar 45 sampai 1 jaman ya tergantung dari si pasiennya. Ada pasien yang memang dia tahan sakit, kita bisa 45 menit sudah bisa kita kerjakan. Tapi ada pasien yang memang nggak tahan sakit, kita bisa tunggu 1 jam untuk si anestesinya itu. Tapi kalau treatmentnya setengah jam sampai 1 jam selesai kok, cepet banget, nggak sampai yang dia lama untuk pengerjaannya. Sebentar juga ya dok ya, sebentar dok ya. Ya. Nggak berasa juga sih kalau lagi perawatan tuh kurang, tahu-tahu bersih, tahu-tahu selesai. Nah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal dok, berapa kali sebaiknya pasien melakukan pengulangan treatment ini dok? Pengulangannya bisa dilakukan tiap 2-4 minggu sekali ya, tergantung dari masalahnya si pasien. Kalau masalahnya itu bopeng yang hebat atau skar yang hebat, itu bisa kita lakukan pengulangan tiap 2-4 mingguan, bisa sampai 3 kali atau sampai 6 kali tindakan. Jadi kalau pengulangannya itu lebih lama, dia akan lebih tahan lama juga untuk si treatment ini. Tapi jangan salah. Kalau si bopengnya sudah naik, jangan takut. Nanti pasien bisa tanya, dok kalau bopeng saya sudah naik, kalau saya nggak treatment, dia turun lagi nggak? Nggak, insya Allah. Asal terjaga, yang saya bilang tadi, terjaga pola makan, tetap diimbangi dengan pemakaian krim.
Jadi kalau nanti itu si bopeng itu naik ataupun si porinya udah mulai kecil, nah itu dia akan bertahan, kecuali kalau si pasien ini tidak menjaganya dengan krim, ya proses agingnya akan jalan lagi, karena kan pori besar ini juga dipengaruhi oleh proses aging ya. Kalau dia proses agingnya jalan, ya bopengnya akan besar lagi nantinya. Jadi tetap harus diimbangi dengan pemakaian krim untuk setelah treatment ini, dan nanti biasanya kalau udah 3 kali setahun lagi boleh diulang lagi untuk si treatment rejuran ini. Baik dok, terima kasih dokter Ira atas jawabannya. Dan untuk kedokteran, tapi untuk kedokteran yang mungkin alergi seafood nih dok, tapi pengen juga punya kulit yang kencang, kenyal, awet muda. Berarti kan nggak boleh dok ya untuk melakukan salmon DNA ini, sebaiknya dihindari. Betul. Ada solusi lainnya nggak sih dok? Ada dong, estetika selalu punya solusi segala macam permasalahan buat kedokteran ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa estetika solution untuk permasalahan aging ya, untuk kulit-kulit kedokteran, atau gimana caranya supaya terjadi glowing gitu kan ya. Yang diinginkan pasien sekarang kan glowing gitu kan ya. Betul dok, glowing pokoknya. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai kembalikan kulit wajah kencang dan tampak awet muda dengan anti-aging solution. Di sini ada beberapa treatment yang bisa kedokteran lakukan di klinik estetika Dr. Avandi cabang manapun. Yang pertama adalah, bentar dok, loading. Yang pertama adalah yang saya bilang tadi bolak-balik ya Dokter Dias, jangan lupa pakai krim perawatan. Jadi pemakaian krim perawatan ini hukumnya wajib ya, nggak bisa kita tinggal. Jangan lupa double cleansing juga. Double cleansing ini kayak di rangkaian treatmentnya klinik estetika Dr. Avandi itu ada sabun dan juga cleanser ya. Cleansernya ada 2, bisa T atau U, atau kalau pasiennya nggak mau ribet bisa kita pilihkan salah satu. Tapi memang harus tergantung dengan kulitnya kedokteran. Jadi nggak bisa juga, dok, ibu saya udah punya tuh. Nah, itu juga nggak bisa. Kadang-kadang pasien seperti itu. Mau kita resepkan, dok, tapi ibu saya udah punya. Nah, padahal kulitnya, saya nggak ngerti juga kulitnya ibunya seperti apa. Jadi emang tetap harus disesuaikan dengan kulitnya kedokteran masing-masing. Terus yang kedua adalah yang krim malamnya tuh, kadang-kadang pasien tuh, dok saya rajin kok pakai krim, tapi ternyata cuma pakai krim pagi. Nah, krim malam nggak dipakai. Itu nggak bisa. Jadi emang harus dipakai secara lengkap, secara urut, dan pagi malam tuh harus dipakai semuanya Dokter Dias ya. Terus kemudian cuci muka atau cleansingnya tuh selalu diarahkan ke atas, jangan kita arahkan ke bawah, supaya kulit kita ini tidak gampang sagging turun ya, tidak gampang turun. Jadi kita melawan gravitasi caranya itu. Terus, nah ini yang paling penting adalah menggunakan tirai sinar matahari dengan tepat. Jangan lupa kalau memakai tirai sinar matahari harus diulang. Kadang-kadang pasien itu pakainya pagi sampai sore cuma sekali aja. Padahal dia kerjaannya di outdoor atau dia ketemu di kantor, tapi kantornya tuh semuanya kaca, banyak kacanya, di mana sinar matahari juga masuk. Nah itu juga akan mempercepat aging kulitnya si kedokteran tadi. Jadi kalaupun sudah pakai tirai sinar matahari tetap harus diulang. Terus kemudian pemakaiannya harus sedikit tebal, Dokter Dias. Nggak bisa kalau tirai ini makanya tipis ya, karena dia ini kan melindungi kulit kita. Kita tahu matahari adalah salah satu zat yang mempercepat proses aging di kulit kita. Nah, jadi mendingan rutin-rutin deh pakai tirai sinar mataharinya ya. Betul, tapi nggak bisa tirai aja Dokter Dias. Tetap krim malam harus dipakai, krim pagi harus dipakai. Jadi rutin memakai semuanya sebenarnya. Lengkap memakai perawatannya dok ya. Betul. Terus ada perawatan anti-aging gold facial. Jadi ini adalah facial yang bisa kedokteran lakukan. Mau setiap minggu silahkan dilakukan karena dia emang di kulit bagian atas aja. Kalau mau melakukan rajuran ini sebelum rajuran juga mau facial dulu silahkan. Itu juga nggak akan ada masalah asal kulitnya nggak gampang iritasi. Jadi si anti-aging gold facial ini dia mengangkat sel kulit mati yang jelas ya. Terus dia mengurangi keriput halus di wajah kedokteran. Dia melembabkan dan mengencangkan kulit, terus dia membantu meremajakan kulit dan menambah tingkat kekenyalan atau elastisitas kulit. Kalau kedokteran nanya bisa dilakukan sering-sering nggak bisa, bisa seminggu sekali bisa. Tapi kalau mau idealnya bisa 2-4 minggu sekali sih kalau si facial ini.
Berikutnya ada chemical peeling dan microdermabrasion. Jadi kalau si dua ini bisa kita gabung atau bisa kita sendiri-sendiri. Jadi tergantung kulitnya pasien juga. Kalau kulitnya si pasien ini kelihatan banget kusam atau penumpukan sel kulit matinya itu tebal banget, bisa kita gabungkan dua treatment ini. Dia fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati, punya efek mencerahkan juga, terus kemudian merangsang sel kulit baru. Jadi mempercepat penumbuhan sel kulit baru dan mengurangi kerut dan garis halus di wajah. Kalau dilakukan secara rutin, dia juga akan membuat kulit kita menjadi sehat dan juga kenyal serta glowing juga nantinya. Kalau habis mikroderm itu halus gitu. Bagusnya rutin berapa kali, Dok? Kalau si chemical peeling ini karena kita ada efek peeling yang dia lebih deep daripada si facial tadi ya, itu minimal sih 3 sampai 4 mingguan. Tergantung pengelupasan kulitnya. Jadi kalau pengelupasannya hebat sebaiknya 4 minggu lah minimal. Tapi kalau nggak terjadi pengelupasan yang hebat bisa 3 minggu diulang untuk tindakan chemical peeling dan microdermabrasion ini. Kemudian Bright Leaf Aqua Pure for Rejuvenation. Jadi ini pakai medianya air ya. Dia mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit, mengurangi minyak, melembabkan kulit. Dia juga dia punya efek mengencangkan karena dia merangsang kolagen ya. Dia melancarkan pembuluh darah dan dia karena dia medianya air, dia bisa membuat kulit yang lagi meradang atau agak sedikit iritasi, dia bisa menenangkan. Jadi punya efek untuk meredakan iritasi di wajahnya pasien. Intense pulse light. Jadi kalau ini kita pakai basicnya ada light ya, cahaya. Dia mencerahkan kulit, meremajakan kulit, menyamarkan kerut halus. Kalau si IPL ini juga bisa dilakukan 2-4 minggu sekali. Jadi tergantung permasalahannya kulit kedafren. Dia juga punya efek kalau IPL ini dia juga mencerahkan kulitnya juga lumayan bagus kalau saya lihat dan dia juga bikin glowing juga untuk si IPL ini. Dia juga mengurangi noda akibat penuaan kulit atau mengurangi flek ya. Terus dia juga punya efek mengecilkan pori karena IPL ini dia juga bekerja untuk merangsang kolagen di dalam kulit. Jadi porinya si kedafren juga akan berkurang kalau kedafren rutin melakukan tindakan IPL ini tadi. Spectral laser atau laser rejuvenation ya. Jadi laser itu yang pernah saya bahas sebelumnya, laser ada 2, ada yang ablatif sama non ablatif. Nah, si spectral laser ini adalah yang non ablatif, jadi tidak merusak kulit bagian atas. Dia fungsinya untuk meremajakan kulit atau rejuvenation ya. Dia punya efek untuk melasma karena memang gold standarnya untuk terapi melasma sampai saat ini masih laser ya Dokter Dias ya. Terus kemudian dia bisa meremajakan kulit karena dia memang kerjanya di dalam sel, dia meremajakan usia sel, jadi dia itu memudahkan usia sel. Jadi kalau kita lakukan si laser ini, usia selnya akan lebih mudah, jadi kinerjanya dia lebih bagus gitu kan ya. Sel-sel yang mati dia cepat, sel-sel yang rusak itu dia cepat mati, dimatikan dengan cepat sehingga pertumbuhan sel kulit barunya itu lebih cepat terangsang. Dia mengurangi garis halus juga dan kerutan akibat penuaan atau akibat radikal bebas. Radikal bebas ini seperti asap rokok, asap kendaraan, itu juga radikal bebas ya, atas sinar matahari juga radikal bebas ya. Dia punya efek mengencangkan kulit karena ini juga merangsang kolagen, kemudian dia meremajakan kulit dan mengurangi noda hitam atau mungkin bekas-bekas jerawat, itu kita bisa tembak juga pakai si laser ini tadi. Kemudian auto roller. Kalau auto roller ini kita pakai alat dengan jarum khusus, kemudian alat ini kita sesuaikan kedalamannya. Kita bikin lubang-lubang kecil di wajah dengan menggunakan alat auto roller ini, kemudian kita masukkan serum ke dalam kulit pasien. Auto roller ini fungsinya untuk merangsang kolagen juga, terus memperbaiki tekstur kulit, dia juga bisa untuk bopeng juga sebenarnya ya. Terus kemudian dia mengurangi kerutan halus dan juga mengurangi garis-garis wajah yang halus ya. Si auto roller ini sebenarnya juga bukan hanya bisa untuk wajah, tapi bisa juga untuk rambut. Jadi dia bisa juga untuk pasien-pasien yang mengalami kebotakan, itu kita bisa
lakukan si autoroller ini karena kita memasukkan serum untuk rambut dalam kulitnya. Ini juga nggak sakit. Jadi semua yang saya sebutkan tadi nggak ada yang sakit, Dokter Dias ya. Masih nyaman-nyaman aja untuk tindakannya. Pokoknya perawatan kulit itu semuanya diutamakan nyaman ya dok ya? Betul. Jadi beauty is pain tidak berlaku. Tapi memang harus usaha ya dok untuk beauty. Betul. Kemudian platelet rich plasma. Kalau platelet rich plasma ini kita ambil dari darah pasien sendiri, kemudian kita perlakukan secara khusus sampai dia terjadi platelet rich plasma di darah si pasien ini tadi. Jadi enaknya tidak jarang terjadi reaksi alergi kalau kita melakukan CPRP ini. Karena dia kan darah si pasien sendiri kita masukkan ke dalam kulit pasien itu sendiri. Terus kemudian karena dia darahnya si pasien sendiri itu si kulit ini tidak perlu mengenali lebih lama. Jadi dia cepat banget untuk pengenalannya. Jadi kalau ada kerusakan kulit dia cepat banget untuk memperbaikinya. Dia memperbaiki tekstur kulit, kemudian merangsang kolagen, mengencangkan juga, mengurangi noda, bikin glowing juga, untuk rambut juga bisa. Kemudian perawatan bekas luka, bekas jerawat untuk bopeng itu juga bagus banget kalau kita lakukan si platelet rich plasma. Platelet rich plasma ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode ya, bisa kita mesukan atau kita injeksikan atau bisa kita autorollerkan, tergantung dengan permasalahan kulit pasien. Ya sekali lagi nggak sakit ya dok ya diinjeksikan. Ya, sakit. Jadi beauty is not pain gitu ya. Nah ini yang tadi dok. Ya, jadi yang terakhir itu adalah salmon DNA injection yang sedang booming ya saat ini Dokter Dias ya. Dia ini meregenerasi struktur kulit yang rusak, kemudian menghaluskan dan melembutkan kulit, menambah elastisitas kulit, kenyal banget, kelihatan banget kenyal, terus kemudian membuat kulit kita tampak lebih muda. Jadi kerut halus itu langsung berkurang, pori itu juga langsung berkurang. Pokoknya kulitnya kayak jadi kulit bayi gitu loh. Rasanya pengen pegang kulit terus, rasanya pengen ngaca terus. Kalau habis terapi di Salmon DNA ini. Rasanya pengen, aduh seneng gitu ya. Benar, pegang-pegang, ini kulitnya kayak gini sih, kok enak, halus gitu kan ya. Kenyal gitu ya dok. Kenyal banget, kenyal banget, terus glowing, terus porinya tuh kecil, langsung yang, pokoknya bagus banget loh terbias si Salmon DNA ini. Satu, beda friend. Kalau pengen juga langsung aja ke klinik estetika. Kemudian ada botox injection. Kalau botox ini kan memang fungsinya untuk merilekskan otot ya. Jadi kita lakukan injeksi botox ini ke otot-otot yang memang terjadi karena kerutan dinamis. Kerutan dinamis itu kerutan yang dia sering melakukan kayak dia sering mencurang atau sering memicingkan mata. Jadi kerutan-kerutan di sekitar mata, kemudian di tengah-tengah alis itu akan timbul secara karena tindakannya dia. Nah, kalau itu memang tidak bisa dengan treatment-treatment yang tadi, itu memang harus dilakukan dengan botox injection ini tadi. Terus si botox ini juga begitu kita lakukan botox, kulitnya pasti juga bisa glowing juga, karena memang apa namanya dia punya efek untuk merilekskan si otot itu tadi ya. Terus dia juga mengecilkan pori dan mencerahkan kulit wajah. Kemudian filler and skin booster injection. Jadi filler ini adalah mengisi, memberikan volume, karena begitu kita bertambah usia, yang saya bilang tadi, kulit kita mengalami atrofi, kulit kita volumenya berkurang. Nah, itu kita lakukan tindakan filler, mengisi, supaya kulitnya lebih fresh, kemudian lebih tampak muda juga. Dia menyamarkan garis senyum, memperbaiki proporsi wajah. Jadi dia juga bisa memperbaiki proporsi wajah seperti dagu, bibir, tulang pipi. Itu juga dia bagus banget untuk si filler ini. Kalau si skin booster ini dia meningkatkan kualitas kulit, mengurangi kerutan halus ya, mengecilkan pori dan memberikan hidrasi pada wajah. Karena biasanya skin booster ini yang kita masukkan adalah HA, hyaluronic acid. Jadi fungsinya dia untuk menarik air di dalam kulit supaya air ini tidak gampang keluar, berarti mempertahankan air di dalam kulit.
Jadi tetap lembab ya, Dok? Betul sekali. Nah ini Dok, ini juga karena udah denger tanam tuh pada Takut ya. Jadi benang tuh ada dua, Dokter Dias, ada yang tarik, ada yang tanam. Jadi tergantung. Kalau pastinya takut tarik, kita bisa kita lakukan tanam. Sebenarnya efektivitasnya sama nggak? Bedanya adalah kalau tanam itu biasanya 2 minggu setelah tindakan baru kelihatan hasilnya. Kalau tarik itu memang langsung kelihatan hasilnya waktu selesai tindakan. Kelihatan banget dia mengencangkan kulit yang kendur, kemudian mengecilkan pori juga, membuat wajah lebih tirus, membantu mengenyalkan kulit juga, terus dia membantu pembentukan kolagen. Jadi untuk kulit-kulit yang sudah kendur itu memang bagus banget untuk dilakukan tindakan ini. Nah, di estetika ini, di estetika Dr. Afandi ini kita juga punya alat yang Ultera ya. Treatmentnya kita sebut dengan ulterapi. Ini treatmentnya ini keren banget. Dia enggak pakai sakit. Kita cuma nembak sinar ultrasound ke dalam kulitnya si pasien tanpa ada bekas ya. Jadi habis tindakan bisa langsung jalan-jalan ke mall gitu loh. Karena habis tindakan tuh kalau tadi kan si Salmonella dia merah-merah dulu tuh. Nah, si Ultera ini nggak ada dan dia tuh hasilnya mirip banget dengan facelift. Karena dia yang ditembak itu adalah yang di lapisan smash. Jadi di lapisan paling dalam. Kolagen itu ada dua kan, di dermis sama di smash. Nah, kalau smash itu memang agak susah kita tembak dengan treatment-treatment yang tadi. Nah, si Ultera ini dia bisa nembaknya sampai ke smash tadi. Jadi dia langsung mengencangkan kulit, menyamarkan garis halus dan kerutan, kemudian dia mengecilkan pori. Untuk pasien-pasien yang takut dengan dengar-dengar benang tadi udah ketakutan, bisa tuh pilih Ultera ini tadi. Karena hasilnya bagus banget, jadi dia langsung yang liftingnya tuh kelihatan banget dan kerut-kerut di sekitar wajah tuh dia langsung benar-benar yang berkurangnya tuh banget banyak gitu loh. Nah, biasanya bisa bertahan berapa lama itu Dok efek dari Ultera itu? Kalau Ultera tergantung sama kondisinya pasien ya. Kalau dia memang turun banget, itu memang dia hanya bisa bertahan 6 bulanan. Tapi kalau dia usianya masih di bawah 40-an, itu dia bisa bertahan sampai setahun. Setahun sampai setahun setengah masih bisa untuk dia bertahan. Wah, lumayan ya, 1 tahun sekali treatmentnya. Cukup 1 tahun sekali tanpa sakit. Tanpa sakit, tanpa ada bekas. Jadi setelah treatment pun mau langsung jalan-jalan silakan, nggak pakai biru, nggak pakai merah-merah, nggak ada tuh merah-merah pun nggak ada. Tapi glowingnya tuh langsung gitu loh, biasanya tuh langsung glowing. Ya. Gitu. Wow. Baik dokter. Terima kasih dok penjelasannya. Dengan senang hati Dokter Dias. Oh ya dok, untuk treatment DNA salmon ini sendiri, bisa nggak dok biar hasilnya lebih maksimal nih, lebih efektif, digabung dengan estetika solution lainnya yang tadi dokter sebutkan? Bisa banget Dokter Dias, seperti yang saya bilang tadi. Untuk treatment si DNA salmon ini, dia bisa digabung dengan treatment-treatment yang saya sebutkan tadi. Tergantung sama kulitnya pasien ya. Jadi yang pertama tetap harus konsultasi dulu. Si pasien ini nggak bisa memaksakan keinginannya dulu. Jadi kalau memang ternyata keadaan kulitnya itu tidak memungkinkan untuk digabung, ya nggak bisa kita gabungkan. Tapi kalau keadaan kulitnya dia bisa digabung, kita akan gabung karena biar hasilnya lebih maksimal. Biasanya bisa kita gabung dengan facial. Karena kan dok ini udah lama nih dok, kemudian kotor, bisa nggak dok facial? Boleh banget, silahkan. Nah, itu ternyata nggak sulit ya Kedavren untuk tetap menjaga awet muda nih kulit kita. Dan selain bisa perawatan DNA salmon tadi, juga bisa perawatan yang lainnya dengan estetika solutions. Betul sekali Dokter Dias, pilihannya banyak ya. Banyak, pilihannya beragam sekali dan bisa digabung-gabung juga biar hasilnya lebih maksimal. Tapi balik lagi tergantung dengan kondisi kulit masing-masing ya dok ya. Betul. Dan Kedavren nggak perlu takut lagi ya untuk langsung datang ke klinik estetika, karena di klinik estetika itu sudah diterapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Apa saja sih dok protokol kesehatan yang sudah diterapkan di estetika Dr. Afandi?
Nah, betul banget, Dr. Dias. Jadi saya tuh masih sering banget di WA sama pasien, dok, saya mau ke klinik tapi takut, gitu kan ya. Jangan takut tuh datang ke klinik estetika Dr. Afandi, cabang manapun ya. Karena protokol kesehatan yang kita terapkan tuh benar-benar ketat. Yang pertama, pasien akan kita cek suhunya dulu. Begitu dia suhunya di atas 37,5, tidak akan kita izinkan untuk masuk ke dalam area klinik, karena itu akan membahayakan dirinya sendiri dan juga sekitar. Terus yang kedua, kita pakai sheet bed, jadi disposable sheet bed, jadi pelindung jadi bednya pasien itu satu pasien satu cover, satu pelindung ya, jadi nggak akan ketemu dengan pasien yang lain gitu, gampangnya seperti itu ya. Dan itu akan kita ganti. Terus semua alat-alat kita sterilkan. Satu pasien itu satu alat dan langsung kita sterilkan. Jadi jangan takut. Setelah pasien ini selesai tindakan, langsung kita desinfektan. Jadi langsung kita semprotkan cairan-cairan desinfektan. Jadi ini juga akan melindungi pasien berikutnya juga. Terus kemudian kita juga ada pemakaian air purifier. Nah, air purifier kita ini dia juga bisa untuk memfilter virus. Jadi kedokteran jangan takut, si air purifier ini kita tempatkan juga biasanya di tempat-tempat treatment ataupun di tempat tunggu ya, ruang tunggunya pasien atau ininya yang berlalu lalang banyak seperti itu. Supaya nyaman, jadi aman dan nyaman. Terus kemudian kalau memang sudah selesai semua kegiatan di klinik, ruangan akan kita sterilkan dengan sinar UVC. Seperti kita ketahui, sinar UVC ini juga bisa membunuh virus. Jadi kedokteran jangan takut, protokol yang kita terapkan di klinik estetika ini benar-benar ketat dan insya Allah akan melindungi kita semua. Nah, benar banget tuh, kedokteran. Jadi memang protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh klinik estetika itu tadi selain menjaga sterilitas alat-alatnya, juga kita menjaga sterilitas ruangannya, dok. Betul, ya. betul. Kayak aman oh ya, dok, kita tenaga medisnya juga memakai standar APD yang diterapkan sama pemerintah juga. Jadi pasien nggak usah takut, kita juga melindungi diri kita sendiri, juga melindungi pasien. Betul, dok. Itu yang paling penting ya, dok ya, saling melindungi. Benar banget. Atau buat kedokteran kalau masih belum punya waktu untuk langsung datang ke klinik estetika buat perawatan, nggak perlu khawatir ya, karena kedokteran masih bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara online lewat live video consultation atau online photo consultation melalui website, atau bisa juga dari klinik estetika mobile apps yang bisa kedokteran langsung akses dari gadget kalian. Konsultasinya ini yang paling penting adalah gratis. Nah, kapan lagi kan konsultasi dengan dokter gratis? Bisa dimanapun, setiap saat juga, dokter Dias ya. Betul, dok. Yang penting saat dokternya online ya, dok. Ya, betul. Tapi kan bisa kirim foto juga, dokter Dias ya? Bisa. Jam 12 malam mau kirim foto juga bisa, dok. Maksudnya itu. Pas inget, oh iya. Mungkin lagi, bosan nih, gak ada kerjaan. Nah, konsultasi, nah bisa. Kirim foto ya. Jadi, bosan-bosan tapi berfaedah, dok. Nanti kirimnya dikirimin ke alamat rumah, tinggal dipakai glowing deh. Betul sekali. Dan selain itu juga ada home service loh, kedokteran. Jadi beberapa perawatan dari estetika Dr. Afandi, nah bisa kalian dapatkan, bisa dikerjakan di rumah. Nah, enak banget tuh. Jadi nanti kedokteran tinggal langsung menghubungi klinik estetika Dr. Afandi ya, yang terdekat. Menghubungi estetika Dr. Afandi cabang terdekat ya, jangan jauh-jauh. Jangan sampai Surabaya menghubungi Jakarta gitu ya. Nah, itu jangan jauh-jauh yang paling penting. Dan nanti tinggal janjian aja untuk hari dan tanggalnya. Cukup mudah kan? Ya, jadi udah banyak banget deh kemudahan-kemudahan yang estetika Dr. Afandi berikan untuk kedokteran semua. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat tunda-tunda perawatan kulit nih. Soalnya karena semakin lama kalau kita biarkan masalah kulit tersebut, ya nanti juga makin sulit ya, dok, untuk diatasi. Betul. Ya, jadi proses agingnya juga semakin jalan, dokter Dias. Kalau proses agingnya semakin jalan, itu hasil yang kita capai itu nggak bisa maksimal gitu loh. Nah, itu dia. Jadi
mendingan buru-buru deh langsung ke klinik estetika di cabang terdekat ya, karena pas banget buat kedafren yang mau perawatan bisa dapat banyak promo. Ada kepo alias klinik estetika special offers. Nah tuh, biar kedafren bisa hemat nih perawatannya. Ada apa saja sih promonya? Yuk kita kepoin ya. Jadi kepo itu untuk minggu ini ada terbagi dua ya kedafren. Yang pertama itu ada estetika treatment card dan satu lagi promo khusus estetika di Surabaya. Jadi kedafren yang tinggalnya di daerah Surabaya nih enak banget karena lagi ada promo diskon 20% untuk beberapa treatment dan ada treatment free radiofrekuensi. Wow, itu free. Asik nih kalau udah denger gratis-gratisan, biasanya langsung gercep nih dok. Tim gercep langsung jalan ya? Tim gercep langsung jalan nih pokoknya. Caranya gampang banget kedafren. Jadi buat kedafren yang saat ini menyaksikan lewat Instagram atau lewat Facebook, nah kedafren bisa langsung screenshot saja skin talk kita hari ini. Nanti hasil screenshotnya tinggal kedafren tujukan saja ke kasir di Estetika Dr. Akan di Surabaya. Lalu untuk yang menyaksikan dari Zoom, kedafren lebih mudah lagi untuk redeem promonya. Jadi kedafren bisa tinggal sebutkan saja nama, lalu alamat email dan juga nomor telepon yang kedafren daftarkan pada saat registrasi di Skintalk hari ini. Nah, kira-kira apa saja tuh promonya? Yuk kita intip buat kedafren yang di Surabaya. Ini ada auto roller yang diskonnya 20%. Wow, lumayan ini ya. Lumayan banget dong. Kemudian yang ingin pencerahan bisa brightening injection, diskonnya 20%. Atau bisa juga dengan intensive glowing infusion, diskonnya 20%. Nah ini bisa home service ya, kedafren, jadi bisa infus dari rumah. Nah itu tinggal telepon aja deh Estetika cabang terdekat. Untuk yang Surabaya ini khusus buat Surabaya. Surabaya ya. Dan buat kedafren yang sudah transaksi nih 750.000 minimal, nah bisa dapat gratis radiofrekuensi. Jadi yang mau meniruskan pipi, menghilangkan double chin ya dok ya. Mengempaskan double chin ya. Menghempaskan juga kantung mata atau keriput-keriput garis halus. Nah, bisa dapat gratisan radiofrekuensi. Kapan lagi kan? Cuma 750 ya dokter Dias ya? Iya, cuma 750 dapat gratis. Padahal radiofrekuensi lumayan tuh harganya ya. Lumayan ya dok ya, radiofrekuensi dok ya. Oke, itu tadi untuk kedaftaran kita yang di Surabaya. Nah, ada lagi nih estetika promo treatment card buat kedafren yang di luar Surabaya. Jadi ada kartu-kartu cantik yang bisa kedafren tukarkan untuk mendapatkan perawatan-perawatan secara hemat. Contohnya ada Amethyst Treatment Card, kedafren ini hanya dengan bayar 199.000 saja, kan bisa dapat special discount ya dok ya. Betul, special discount. Special anti-aging yang saya sebutkan tadi. Nah itu kalau mau facial anti-aging ditukar aja pakai Amethyst Treatment Card 199.000 saja. Atau peeling atau mikrodermabrasi yang saya sebutkan tadi itu juga 199.000 aja kalau pakai si Amethyst ini tadi kata biasanya. Murah banget kan, hemat banget kan. Lalu juga ada teman-temannya nih yang cantik-cantik, ada Beryl Treatment Card, lalu ada Citrine, ada Diamond, Emerald, Fluoride, Garnet, Hematite, Icarus Treatment Card. Dan ada juga estetika treatment card lainnya. Buat lebih lengkapnya kedafren tinggal cek aja ya di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian promo. Nanti di sana bisa kedafren intip tuh treatment apa saja sih yang bisa ditukarkan dengan estetika treatment. Atau bisa download juga di Play Store atau Dias ya untuk klinik estetika ya. Betul dok. Jadi juga kedafren download di Play Store
Klinik Estetika Mobile Apps. Nah, di situ tinggal diklik bagian promo, kepoin deh promo-promonya. Atau bisa juga kepoin lewat Instagram kita, media sosial di Klinik Estetika. Atau bisa langsung aja telepon ke Klinik Estetika cabang terdekat. Seperti itu deh. Nah, buat yang pengen punya estetika treatment card ini harus buru-buru nih dok, karena terbatas sekali dok jumlahnya. Oh iya. Cepat dia dapat ya. Nah itu cepat dia dapat. Jadi buruan beli kartu ini sebanyak-banyaknya. Karena hanya bisa nggak rugi pokoknya ya. Pokoknya nggak rugi, untung banyak istilahnya. Karena bisa didapatkan hanya sampai tanggal 31 Desember 2020. Wah, 1 bulan lagi berarti Dokter Dias ya? Betul dok, ini udah November ya dok, ya udah akhir November ya dok. Tapi masih bisa disimpan Dokter Dias ya, si kartu ini ya, penggunaannya kan nggak sampai Desember kan ya? Betul dok, jadi masih bisa dipakai sampai tahun depan, jadi buat perawatan tahun depan kita udah nabung bisa banget. Bisa banget, bisa sampai nggak mau rugi soalnya. Betul dok, kan yang penting cari untung banyak-banyak ya dok. apalagi bisa hemat, betul. Cantik ya. Pokoknya smart deh. Estetika treatment card ini bisa dipakai sampai tahun depannya, friend, yaitu sampai 1 Agustus ya 2021. Lumayan banget deh. Nah, selain itu masih ada banyak sekali promo-promo lainnya. Dan mumpung lagi ada promo, jadi langsung aja cus ke Estetika Dr. Ava di cabang terdekat. Nah, buat friend yang sedang menyaksikan dari Instagram atau dari Facebook, ayo buruan screenshot ya, nanti tunjukkan wajah-wajah kita yang cantik-cantik ini ya dok, ke kasir Estetika Dr. Ava di Surabaya. Betul. Oke dokter, sudah tiba waktunya nih ke sesi pertanyaan dok. Boleh. Ada pertanyaan dari Kak Nurul Kurniawati. Ada pertanyaannya, treatment ini untuk rentang usia berapa, dokter? Treatment parajuran ya? Parajuran itu bisa dilakukan untuk semua rentang usia ya, usia 20 sampai tak terhingga ya, maksudnya sampai usia berapa aja bisa. Jadi minimal usia 20 tahun. Itu bisa dilakukan treatment si rajuran ini. Karena kan dia memang rangsang kolagen. Biasanya usia 20 tahun ke atas yang dimasalahkan adalah popeng. Popeng bekas jerawatnya itu yang banyak bermasalah, sama hiperpigmentasi bekas jerawat. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau usia-usia 40 tahun ke atas itu mulai kita masalah-masalah aging. Itu bisa. Bisa banget. Bisa banget ya Kak Nurul ya. Ini pertanyaan Kak Nurul udah 2 dok. Satu lagi dari beberapa anti-aging solution yang lain dok, salmon DNA ini kelebihannya apa dok dibandingkan dengan anti-aging solution lain? Karena dia itu kandungannya DNA salmon, jadi dia lebih memperbaiki tekstur kulit, dia lebih kuat untuk merangsang kolagen, dia lebih kuat untuk mengecilkan pori, ngangkat skar juga, dia bagus banget. Karena kandungannya itu kan dia konsentrasinya stabil ya. Maksudnya kalau kita dibandingkan dengan treatment yang lain kayak PRP atau apa, itu kan PRP kan tergantung dari darah kita. Kalau kita lagi capek, kita lagi stres juga kandungannya nggak terlalu bagus. Tapi kalau si salmon DNA ini, dia terkontrol gitu. Yang masuk emang itu yang dibutuhkan sama kulit kita. Baik, terima kasih dokter. Untuk friend yang di Instagram ada pertanyaan nggak? Ada ya. Baik deh kalau gitu. Sekian dulu dok pertanyaannya. Sudah dijawab semua oleh dokter Ira. Kita ucapkan selamat dulu ya untuk pemenang hari ini, yaitu Kak Nurul Kurniawati. Selamat. Akan dihubungi ya oleh admin tim kita dari Estetika. Lumayan ya dengerin dapat ilmunya, dapat hadiahnya, dokter Dias ya. Lumayan banget dok, menang banyak. Dapat tote bag estetik dari bagus banget tote bagnya itu. Saya juga pakai dok. Oke deh. Baik, terima kasih banyak ya dokter Ira hari ini sudah dengan senang hati dokter Dias bersedia lagi nih. Jangan bosan-bosan ya dok. Insya Allah enggak. Sharing-sharing pengetahuannya hari ini.
Dan terima kasih banyak juga untuk Keda Friend yang sudah menyaksikan Skin Talk episode 37 hari ini sampai habis. Jangan lupa untuk saksikan Skin Talk episode selanjutnya ya, karena kita akan bahas lagi nih banyak yang seru-seru seputar dunia kecantikan. Dan yang paling penting, nanti akan diumumkan juga nih promo-promo untuk di kota selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Saya dan Dr. Ira izin undur diri dulu. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat sore, dadah. Selamat sore, dokter. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.